Saya baru saja kehilangan sesuatu dari rumah saya, jadi saya sekalian karena ini acaranya live, saya ingin mengumumkan barang siapa yang menemukannya. Siapa tahu ya, karena saya punya kelebihan yaitu saya punya acara live tiap hari. Jadi saya bisa mengumumkan kepada semua masyarakat di Indonesia. Kan orang lain susah tuh di Twitter, saya bisa langsung live ya. Emang Bapak kehilangan apa? Saya kehilangan gajah berwarna pink, sayapnya di tengah. Hah? Serius. Saya kehilangan seekor gajah berwarna pink, sayapnya di tengah satu. Bagi Anda yang menemukannya di jalan, mohon hentikan menggunakan narkoba. Apa sih Pak itu Pak? Nggak ngerti lalu nggak nyampe. Ngerti pada? Enggak, memang nggak nyampe. Iya. Samaan. Berarti yang on banyak juga dong? Memang. Pak please. Apaan gajah? Saya kehilangan gajah berwarna pink, ada sayapnya satu. Nggak ada lah itu mah. Iya makanya nggak ada kan. Nggak ada. Nah kalau ada yang nemuin, nah tolong udah stop pakai narkobanya. Oh. Soalnya cuma orang gila yang bisa nemuin begituan gitu. Oh, hampir saya nyari. Untung kalau nyari kan berarti saya kan, iya itu. Oke, kita akan bicara tentang obat-obatan terlarang atau narkoba. Siapa di antara Anda yang pernah pakai obat-obatan terlarang? Mumpung ada polisi di sini, jadi kita bisa sekalian tunjuk jari aja. Kalau Anda tidak mau tunjuk jari, Anda tunjuk teman Anda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya. Atau ada bandar di sini, tunjuk jari. Kalau nggak, tunjuk teman Anda juga nggak apa-apa. Coy, Tapi sebenarnya kelihatan, orang menggunakan obat-obatan itu kelihatan. Kalau ini jujur ya, kalau saya silahkan. Anda nggak percaya silahkan. Saya tidak pernah menyentuh apapun jenis obat-obatan terlarang atau narkoba. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggunakan. benar. Kepolisian tidak percaya silahkan. Mau tes rambut, ayo. Iya juga ya. Iya, memang benar. Tes urin, bisa lewat tes urin. Saya belum tes mau rambut. pipis kok. Oh, iya. Kenapa? Tapi nggak benar ya. Jadi gini, popularitas dan gaya hidup ini mempengaruhi seseorang untuk menggunakan obat-obatan. Dan kalau Anda menggunakan obat-obatan terlarang atau menggunakan narkoba, itu yang Anda dapatkan hanyalah khayalan semu. Yes, I do know bahwa rasanya itu pasti nge-fly ya. Rasanya nge-fly, enak dan sebagainya. Saya pernah pada saat itu, jadi pada saat saya kecelakaan itu tulang punggung saya itu lepas. Dan itu luar biasa dan sama dokter itu mau nggak mau saya harus disuntik pakai morfin. Ketika disuntik morfin itu rasanya udah fly gitu. Tapi bukan habis itu terus saya sembuh saya pakai morfin terus gitu ya. Jadi obat-obatan itu digunakan untuk sebuah kemungkinan tertentu. Bukan hanya untuk Anda pakai sebagai rekreasi. Karena buat Anda yang menggunakan obat-obatan sebagai rekreasi atau sebagai cuman buat fun-fun doang. Anda itu termasuk orang ya. Orang apa Bang nggak kelihatan? Gak bisa kena KPI karena saya nggak ngomong apa-apa. Ya. Nah, jadi ini biasanya karena bergaul. Jadi kalau Anda punya teman yang menggunakan narkoba, jauhi teman Anda. Jangan Anda, oh nggak apa-apa lah dia yang make, gua kan enggak gitu ya. Lama-lama Anda ikut-ikutan make. Kalau nggak lama-lama Anda sial, teman Anda digerebek, Anda ikutan ketangkep. Ya kan? Bisa ketangkep. Udah megang, wah ada dititipin di tas, hati-hati. Karena semuanya bisa aja dikerjain juga bisa. Nah, belakangan ini rentetan-rentetan kasus tentang narkoba menyelimuti Indonesia dan ternyata ada artis-artis yang terkena narkoba. Ada yang alasannya karena ingin kurus pakai narkoba, ya kan? Ingin berat badan kurang pakai narkoba. Berat badan kurang jangan pakai narkoba, amputasi tangan. Coy. Berat badan kurang, ya. Ada yang jual narkoba, Anda lihat yang terakhir ketangkap. Preti Asmara dan 7 artis lainnya. Nah, itu pasti nggak terkenal artisnya. Kenapa? Loh kalau terkenal kan artisnya dulu, Preti Asmaranya baru di bawah. Oh iya justru masih artis. Kalau udah Preti Asmara, 7 artis lainnya itu siapa gitu ya. Ini akhirnya kena tangkap juga. Nggak make bisa dibilang menjual. Bayangkan coba, menjual narkoba atau menggunakan narkoba. Tuh buktinya. Buktinya apa? Buktinya menggunakan narkoba tidak bisa jadi kurus. Tuh lihat Preti Asmara, kurus. Enggak. Ya kan? Iya. Nah, iya, coba kasih lihat siapa saja yang terseret kasus narkoba. Baiklah, ini ada VT artis yang terseret kasus narkoba, silakan. Popularitas dan gaya hidup serta salah pergaulan bisa berdampak fatal. Di kalangan selebriti, narkoba bagaikan mimpi buruk yang seakan mengintai setiap saat. Baru-baru ini ada beberapa artis dan selebriti yang diduga menyalahgunakan, bahkan mengkonsumsi barang haram tersebut.
Seperti diketahui, Amar Zoni merupakan sinetron yang tenar melalui berbagai macam judul sinetronnya. Kini saat namanya sedang melejit, Amar Zoni justru masuk dalam deretan panjang kasus narkoba. Lain halnya dengan Axel Matthew Thomas, anak pesinetron Jeremy Thomas itu resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Rabu 19 Juli 2017 lalu. Meski hasil tes urin dinyatakan negatif, polisi tetap menahan Axel atas tuduhan pemesanan psikotropika jenis Happy Five yang ia pesan dari Kuala Lumpur. Artis Preti Asmara menambah deretan panjang kasus dugaan penyalahgunaan yang menjerat selebritis ibu kota. Saat ditangkap, artis bertubuh gempal itu diduga tengah melakukan pesta narkoba bersama teman-temannya di dalam sebuah ruangan karaoke. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Tak hanya sendiri, Preti ditangkap bersama 7 orang lainnya yang diduga merupakan artis pendatang baru di dunia hiburan tanah air. Sedangkan 1 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Itu Anda lihat ya, ada artis yang namanya Amar Zoni, terkenal, muda, ya kan, ganteng, pasti uangnya banyak, main sinetron dan sebagainya, fansnya banyak ya, ketangkep pakai narkoba, nutupin mukanya, itu kan keren, nggak ada keren-kerennya. Anda menggunakan itu tuh nggak ada keren-kerennya gitu, nggak bener nggak ada keren. Terus direhab, habis direhab keluar, emang sembuh loh? Belum tentu. Ya, jadi nggak ada keren-kerennya, jadi jangan sok keren gitu, sok gaul gitu ya. Wow, penting keren gitu ya, tapi menggunakan narkoba, alay. Maaf. Jadi udah pensiun sih. Oh iya, maaf. Tadi siapa? Axel. Axel. Saya jadi ngefans ketika saya ngelihat Axel ditangkap. Oh kenapa Pak? Sama bapaknya. Oke sama si Axel. Jeremy Thomasnya keren. Brewok kayak bapak. Brewokan, Putih-putih. ya kan, putih-putih, pakai jas nemenin anaknya, ya kan. Jeremy Thomasnya liatin, keren kan bapaknya kan? Iya, bayangkan rasanya seorang ayah ketika anaknya menggunakan obat. Kesiannya seperti apa tuh Jeremy Thomas? Saya pernah mengundang Jeremy Thomas di sini. Saya tanya sama beliau live pada saat itu. Kalau masih ada tayangannya silahkan dicari yang tadi di YouTube. Saya tanya sama dia. Bro, bener nih saya tanya. Bro, mending mana anak Anda terkena seks bebas atau narkoba? Tahu jawabannya apa Jeremy Thomas? Ini masih ada, silakan cari di YouTube. Jawaban Jeremy Thomas ke saya pada saat itu di sini adalah saya lebih baik seks bebas. Loh, kenapa? Karena kalau seks itu manusia alami. Ya sudah, dia salah tapi itu adalah manusia. Tapi kalau narkoba itu karena orang-orang lain dan lingkungan dan sebagainya dan harusnya dia bisa milih. Itu ngomong ada anaknya. Tapi ternyata seperti itu. Kesian kan ayahnya. Bayangkan kalau Anda menggunakan narkoba, kalau Anda nggak peduli dengan diri Anda sendiri, pedulilah sama orang lain. Pedulilah sama ayah Anda, ibu Anda, dan sebagainya. Kalau Preti Asmara, udahlah ya saya nggak usah komen ya. Tadi kayaknya TV kita jadi mengecil ketika ada Preti di situ. Oh enggak, bukan TV-nya mengecil. Objeknya, Oh iya. jahat. Nah, saya mau cerita ya, ini tentang adiktif. Kenapa Anda menggunakan narkoba lalu Anda adiktif? Karena sikap dan sifat adiktif seseorang itu ya, itu ada di mana-mana dan itu terjadi karena itu adalah manusia. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya Cika, kamu gini. Tahan gini. Ini adalah sikap adiktif manusia. Secara psikologis manusia memiliki sikap adiktif. Saya turunin, tahan. Jangan tahan banget gitu, tahan biasa aja. Tahan biasa aja. Jangan dilawan banget tapi tahan biasa, oke. Oke. Tahan biasa. Iya. Tahan biasa. Aduh. Mau naik? Tahan. Tahan. Kenapa? Kamu kenapa? Rasanya apa? Magnet ya Pak? Rasanya apa? Rasanya? apa? Tadi. Enggak. Tangan kamu ikut naik ya? Oh iya ikut naik. Kenapa ikut naik? Ada magnet ya Because Bapak? it is addictive. Oh. Karena perilaku yang berulang-ulang dilakukan tanpa disadari oleh seseorang membuat kecanduan pada orang tersebut. Dan itu sikapnya pada tangan secara fisik. Bagaimana dengan otak manusia? Itu cuma tangan, saya giniin, karena dia terbiasa untuk menahan. Ketika tangan saya naik ke atas, dia akan ikutan naik. Bayangkan otak kita kalah dengan sikap adiktif.
Dan kalau Anda menggunakan obat, Anda pikir, sekali aja lah, nanti enggak lagi. No, karena otak Anda kalah dengan sikap adiktif. Itu adalah contoh sikap adiktif. Dan lebih mudah ketika orangnya tidak terlalu pintar pastinya. Ayo kita terangkan. Saya ya Pak. Iya, enggak kita terangkan ya. Anda ketika menggunakan narkoba, otak semuanya sampai paru-paru semuanya ini gambar manusia, dari semuanya ini rusak dan otak Anda apa yang dipengaruhi coba? Bayangkan apa yang dipengaruhi. Frontal lobe ini adalah memori, cara Anda berpikir. Ketika Anda berpikir Anda menggunakan hal tersebut. Ketika Anda menggunakan narkoba lebih dari sebulan ya, memori Anda akan berkurang. Jadi ini kena. Oke. Learning Anda akan berkurang. Anda belajar nggak akan bisa. Makanya main sinetron cuma jual muka doang. Padahal bego. Karena nggak bisa belajar. Oke. Language and touch. Ngomong kadang-kadang gitu. Pokoknya saya kalau punya bintang tamu di sini ngomongnya pakai obat lo ya gitu. Enak banget Pak. Iya, ya kan? Gaplok. Nah, dan akhirnya sampai ke napasnya segala, napas cara Anda berpikir semuanya itu akan terkena. Oke, ini semuanya akan terkena. So, the question is that, do you want to use that? Balik lagi terserah Anda. Tapi saya berani meyakinkan, kalau lo pakai obat, lo nggak keren. Berapapun usia Anda pakai obat, Anda nggak keren. Masih kerenan gua lah. Buat kalian semua, jauhi narkoba, dekati duda. Gimana? Hah? Gimana? Jauhi narkoba. Dekati duda kaya. Kaya lagi. Iya, mending minta duit daripada buat beli narkoba. Ngapain bayar mahal cuman buat nggak sadar. Bener. Iya nggak Pak? Wih bener. Iya. Kok kamu jadi murah gitu sih? Masa? Oke baik. Nah karena kita lihat ya narkoba ini segitu merajalelanya. Tadi saya bicara dengan Anda kalau misalnya Anda adalah pengguna misalnya. Please stop that because it's not gonna help you. Kalau Anda tahu teman Anda yang menggunakan narkoba, peringatkan mereka atau jauhi mereka. Trust me, you don't want to deal with that. Oke, kalau anak Anda, kalau Anda menggunakan narkoba, ingat orang tua Anda. Apa yang terjadi kalau Anda sudah ditangkap? Jatuh miskin, di penjara pula. And what after that? Semua kerja Anda selama ini become zero. Dan saya akan membahas tentang abis ini. Tentang 1 ton sabu yang digagalin oleh penyelundupannya. Kita sudah mengundang penyelundupnya. Bukan, kalau penyelundupnya udah ditangkap polisi. Oh, tangkap polisi. Kita ngundang polisinya. Polisinya. Dengan sabu-sabunya. Nggak ada. Sabu-sabu makanan Jepang kan bisa. Oh iya, sabu-sabu. Iya. Tahu nggak sabu-sabu? Nggak tahu ya? Ih, norak sama. Kayak gimana sih Pak? Kita akan mengundang polisi-polisi yang mengungkap kasus sabu 1 ton. Dan itu adalah rekor di Indonesia. 1 ton. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di hitam putih.